Jadi lagi rame perdebatan di internet mengenai Chainsaw Man The Movie Reze Arc yang merupakan film anime terbaik yang pernah gue tonton seumur hidup gue. Dan lu pada pasti udah nonton, jadi lu pada pasti ngerti apa yang gue omongin. Udah pasti banyak spoiler. Buat yang belum nonton, kesian dah belum nonton, melewatkan kesempatan bagus atau di bioskop. Cukup unik ya menurut gue, karena banyak wibu yang lebih milih untuk nonton anime yang dijahit jadi movie daripada nontonin anime yang memang dibuat untuk movie. Jangan langsung marah dulu di komen dong. Jadi gini, jadi kalau kalian udah tahu ya, ending dari Chainsaw Man Reze Arc itu kan adalah adegan pembantaian ya Femboy ke Jindu. Tentu saja dibantu dan diperasai oleh Makima, dan banyak orang yang memberikan sebuah kesan yang mungkin akan membuat kalian tuh semakin bersedih gitu, semakin tenggelam dalam sebuah emosi yang menyebalkan. Bahwa bayangin, Denji mengakhiri arc tersebut dengan tidak mengetahui bahwa Reze sebenarnya nyamperin dia, padahal sebenarnya nggak jadi kabur dan malah pengen ketemu sama dia. Dan Reze sendiri mengakhiri hidupnya dengan mengetahui bahwa sebenarnya dia kemakan umpan. Denji hanya dijadikan umpan, atau Denji sengaja duduk di situ dan menjadi umpan biar Reze ketangkap. Jadi Reze mati dalam keadaan tidak tenang, menyesal, dan kembali sadar bahwa dia lagi-lagi hanya sebuah pion untuk skema besar para orang-orang penting di tikus kota lah. Jadi pahit lah ya gitu, sedih gitu. Udah dibawa romansa menarik, tapi malah ternyata endingnya Makima. Tapi gue punya interpretasi lain, gue punya sebuah cara pandang lain yang mungkin bisa ngebuat teman-teman lebih setuju sama gue atau bahkan gak setuju sama gue tentang ending dari Chainsaw Man Reze Arc. Jadi apa maksudnya, Mbak? Reze Arc sebuah anime yang tayang di movie, dan gue bisa pastiin lu pada nyesel kalau belum nonton di bioskop. Buruan nonton kalau masih ada. Gue nonton lebih dari sekali. Berapa kali ya gue nonton, anjir gue lupa. Tapi gue happy banget bisa nonton berkali-kali dan bisa menghargai sebuah karya modern anime yang tahapnya udah makin baru dan makin luar biasa, dan membawakan sebuah plot cerita yang enggak terlalu biasa aja, tapi luar biasa dan bisa penuh dengan interpretasi kayak gini. Reze Arc adalah tentang Reze, bagaimana Denji, main karakter kita itu bertemu dengan Reze dan akhirnya bisa mendapatkan sebuah perasaan yang berbeda, lebih intimate, lebih kacau balau, lebih Irish out gitu kalau kata Kenji Yonezu, yang bikin hatinya badum-badum dan lain-lain gitu. Tapi harus diakhiri dengan kenyataan bahwa Reze adalah orang yang juga pengen membunuh Denji dan mengambil hati Pochita. Namun pada akhirnya Denji tetap menyelamatkan Reze, dan mereka berusaha untuk memperbaiki relationship tersebut di akhir, yang dimana Denji sebenarnya suka sama Reze dan somehow kayak mengerti keadaan Reze, atau lebih ke percaya kalau Reze sebenarnya juga suka sama dia dengan tulus, bukan main-main, bukan pura-pura, atau mungkin awalnya pura-pura, awalnya main-main, tapi in the end Reze sebenarnya jadi jatuh hati beneran sama Denji. Menurut gua momen ketika Reze tahu kalau dia itu jatuh cinta beneran sama Denji adalah ketika di tengah hujan dia dikonfrontasi sama satu NPC random yang kita kira bakal menjadi, gue sih udah baca manga jadi tahu ya, tapi buat kalian bakal lebih spesial kayaknya, sosok yang kayaknya bakal jadi main antagonis gitu ya, jadi villain di karakter tersebut, itu dibunuh. Kalau kalian inget, dialognya adalah dia berusaha untuk ngambil atau nyulik si Reze, dan dia akan jadikan Reze sebagai tawanan, sehingga si Chainsaw Man pasti akan bertukuk lutut sama dia dan menyerahkan jantung Pochita atau apapun yang diinginkan sama si random NPC ini. Di situ Reze ngelihatnya kayak seriusan gitu, kayak anjir gue cuma pura-pura sama Denji, tapi Denji seserius itu sampai pembunuh bayaran, sampai orang yang psikopat yang emang udah mencari relationship antar orang. Maksudnya dia tahu gitu relation antar orang mana yang bener-bener bisa berguna buat kejahatan dia gitu, dan dia bisa point out itu ke relationship Denji dan Reze yang tadinya Reze pikir hanya sebatas ya udah gitu doang. Asumsi gue, Reze hanya melihat Denji hanya sebagai anak bocil yang pengen perempuan, pengen deket sama cewek, pengen deket sama cewek cantik dan lain-lain. Dan ini juga hal yang suka internet bawa gitu. Denji bocah horny gitu, pengen pegang boba dan lain-lain. Which is yes, gue gak bisa tutupi itu, gue gak bisa nutupi plot itu. Tapi ada sebuah keindahan yang menurut gue gak kalian lihat gitu, yang bertentangan dengan poin tersebut, tapi tetap indah gitu, yaitu adalah scene kolam renang, yang dimana mereka sudah sama-sama, kata Akil tuh vulnerable, sudah sama-sama melepas armornya, melepas seluruh yang ada pada tubuhnya, dan yang mereka lakukan bukan adegan-adegan The Boys dan film-film Gen V dan film-film barat yang langsung tiba-tiba muter musik romantis dan terjadilah adegan kasur gitu. Mereka hanya seperti anak kecil yang belajar berenang di kolam gitu, dan mereka benar-benar jadi pure. Ya tetap adegannya, tetap gue nggak bisa tutupi kalau itu adegan yang vulgar, tapi tetap bisa gue lihat sebagai sebuah gambaran tentang kebahagiaan sederhana gitu, belajar berenang malam-malam di tengah hujan. Bahkan
Bahkan setelah momen itu kalau kalian sadar, Reze harus kembali nge-set up otaknya dan misinya gitu. Dia mesti ke kamar mandi, dia mesti kayak mantepin dirinya gitu. Karena dia sebenarnya juga enjoy momen itu. Dia juga bener-bener menjadi pure di situ. Dia bener-bener jadi vulnerable di situ. Dia bener-bener menerima keadaan itu dan menikmati keadaan itu. Makanya ada adegan dia ke kamar mandi yang ada latar merahnya gitu. Dia mesti reset lagi dirinya. Dia mesti reset lagi otaknya untuk dia kembali menjadi Reze dengan tujuannya. Makanya di beberapa podcast gue bilang kan, di adegan yang dimana akhirnya Reze berantem lawan si psikopat, itu Reze tuh bener-bener menjadi dirinya gitu. Dan dia bener-bener marah karena ada orang yang mau memanfaatkan relationship dia dengan Denji. Dan dia jadi gak Reze yang bertugas untuk menaklukkan Denji, menjadi Reze yang berusaha untuk melindungi Denji atau melindungi relationship yang baru dia buat sama Denji. Dan akhirnya dia merasa kalau dia juga berlebihan gitu. Makanya kita dapetin adegan-adegan yang kayak suara hujannya tuh kayak ketutup gitu, tutup kuping dan lain-lain gitu. Tapi masih kayak hujan terus tutup kuping itu di bioskop lu bisa dapetin kayak gitu, itu keren banget boy. Dan akhirnya dia harus menyanyikan lagu Jane in the Church atau Sleep in the Church, gue lupa sorry, yang beberapa liriknya itu persis apa yang dilakuin Reze untuk merebut hati Denji, seperti ke coffee shop dan lain-lain gitu. Interpretasi gue adalah itu kayak Reze berusaha untuk ngebalikin karakter Reze yang seharusnya bertugas untuk mengambil atau merebut Denji atau mendapatkan hati Pochita, karena dia sempat beneran jatuh hati sama Denji. Anjir, interpretasi gue ya ampun. Dan akhirnya festival, abis itu boom dan lain-lainnya, action scene yang sangat luar biasa, menggelegar dan bagus. Dan sampai akhirnya ada satu adegan juga yang gue suka, adegan terakhir antara Denji versus Reze, yang dimana kita bisa ngelihat adegan Reze itu secara gerak tubuhnya berusaha untuk menjauh, sedangkan Denji dengan chainnya malah berusaha untuk mengajak Reze kembali, lalu diikat dan kembali tenggelam. Emang Fujimoto Sensei luar biasa ya, dikembalikan ke tenggelam itu. Salah lu mengajarkan gue berenang, mereka tenggelam. Semakin Reze berusaha untuk meledakkan ikatan chain, ikatan relasi yang dibuat sama Denji dan Reze, semakin mereka malah jauh tenggelam ke bawah sampai ke dasar yang vulnerable, ke dasar hati mereka berdua. Dan akhirnya masuk ke adegan Denji dan Reze diselamatkan sama Beam, lalu si Reze dibebaskan sama Denji, dan Denji malah ngajak Reze kabur, dan Reze menolaknya dengan sekali lagi menipu Denji dengan mematahkan lehernya. Namun Denji tetap berteriak, "Gue tunggu lu di kafe di tempat biasa." Dan sampailah kita ke adegan yang Reze akhirnya berpaling, kembali menapak scene ini, directionnya luar biasa. Dia kembali ke jalan itu, ke jalan waktu itu mau ketemu Denji ke kafe juga. Tapi sayangnya dia dicegat Makima dan akhirnya Femboy ngemampusin dia. Dan disitulah kita kembali ke awal video ini, dimana bahwa orang-orang bilang Reze mati dalam keadaan betrayal, terhianati, ditipu oleh Denji. Dan Denji tidak tahu Reze kembali untuknya. Akhirnya ada orang yang benar-benar tulus ingin hati Denji, bukan hati Pochita. Namun gue punya interpretasi yang berbeda terhadap scene ini. Dan lagi-lagi ini interpretasi gitu, bisa jadi beda, bisa jadi salah, bisa jadi gak bener. Tapi ya namanya interpretasi, ya bebas-bebas aja. Silakan kalian kritisi interpretasi gue masuk akal apa enggak. Menurut gue Reze tuh emang gak mau ketemu Denji. Reze gak mau kabur bareng Denji. Reze kembali itu bukan buat menemui Denji. Reze kembali cuman buat ngelihat apakah Denji ada di situ apa enggak. Gue emang udah ngomong ini di podcast, kalau kalian nontonin, kalau kalian ngikutin podcast gue. But gue pengen bikin video sendiri, but gue pengen bikin ini lebih penuh gitu. Kita tarik lagi ke belakang tentang bagaimana perjalanan Reze dan Denji, dan bagaimana Reze kesana cuman buat ngeliat Denji, bukan buat kabur. Karena selama ini Reze juga bilang kan, dia juga sebenarnya nggak sekolah. Dia juga sebenarnya adalah tikus percobaan kalau kata Kishibe, ya kan, kata Kishibe dia juga tikus percobaannya Rusia pada saat itu. Jadi ya dia selama ini ya cuman pion, cuman alat kekuasaan, cuman bagian dari instrumen-instrumen tirani untuk menjalankan fungsi-fungsi besarnya. Tidak ada relasi yang benar-benar pure innocent gitu. Jadi Reze cuman pengen ngebuktiin sekali dalam hidupnya bahwa memang beneran ada orang yang ingin ingin dia datang dan ditunggu, bukan dipaksa, bukan diperintahkan. Dia cuma pengen ngeliat, karena dia tahu mereka nggak akan bisa bersama, dan Reze nggak bakal bisa ngelakuin hidup bareng sama Denji dan lain-lainnya. Reze cuma pengen tahu ada Denji apa nggak di situ, untuk ngebuktiin bahwa for the first time in her life dia nggak ngebohongin orang dan dia nggak dibohongin orang. Dan habis itu apa no? Ya nggak tahu, mungkin dia emang mau nyerahin diri ke Makima, atau dia balik ke USSR untuk ditahan atau bahkan juga dimampusin. Makanya di adegan terakhir pada saat dia udah mau mampus, yang dia upayakan bukan lagi ngelawan Makima, tapi untuk ngecek ke belakang, ini gue dijebak? Bukan itu pertanyaannya. Tapi Denji beneran ada apa enggak? Dan untungnya kita dapat sekilas scene ada Denji di tempat yang biasa, di kursi pertama kali mereka ketemu ada Denji bawa bunga itu. Makanya dia kayak ya udah, end her life knowing that Denji is there. Oh my god, gila, bagus banget.
I'm too obsessed with the movie. I hope I'm not going too far. But what do you guys think? Apakah kalian punya interpretasi lain? Dan sekali lagi ini interpretasi gue. Namanya interpretasi bisa gue salah, bisa keliru. Kalau tiba-tiba Fujimoto Sensei bilang salah lu no gitu kan. Abis itu Fujimoto ya yang bener, dia punya karya, suka-suka dia. Tapi Fujimoto sepertinya satu suara sama gue. Lagi-lagi ini interpretasi gue. Kenapa lu bisa begitu no? Karena Fujimoto bikin gambar ini, dia ngegambarin bagaimana Reze di art barunya. Buat yang belum tahu, gambar Chainsaw Man manganya dari yang dulu sampai yang art sekarang itu jauh beda ya. Dan Reze di sini kelihatan bahagia, kelihatan gemuk, sehat gitu loh, kelihatan happy, kelihatan cerah. Dan ada satu art lagi yang kalian lihat, ini adalah Denji ketemu sama Reze, itu juga digambar sama Fujimoto. Setidaknya itu yang gue temuin di internet. Semoga yang gue baca juga benar, dan itu berarti kan kayak Fujimoto sebenarnya bukan pengen bilang lu bener no, dia nggak tahu gue hidup segala macam. Cuman Fujimoto memberikan sebuah harapan. Interpretasi gue ini datang setelah gue melihat Fujimoto Sensei gambarin lagi, dan kayaknya ini dia yang Reze maksud. Kayaknya ini dia yang Reze harapkan. Kayaknya ini dia yang Reze pengen lihat gitu. Bukan pengen ketemu Denji, tapi cuman pengen tahu dia ditipu lagi apa enggak. Walaupun gue ngerti banget sebagai orang yang juga ngefans sama Fujimoto nih kayak bilang ke para fansnya gitu loh, kayak dia kan nonton movie-nya gitu. Terus kalau lu sadar, Chainsaw Man arc terbarunya manganya juga gambarnya jauh lebih bagus ya. Apalagi ada The Mom, I love her mom. Fujimoto tuh kalau menurut gue kayak lagi-lagi interpretasi gue terhadap pikiran autor. Dia kayak tiba-tiba bilang ke kita semua yang nontonin Chainsaw Man Reze arc, you guys are already suffer enough, here's the reward. Sebuah alternate universe di mana Reze bisa ketemuan sama Denji. Wah, oke, I'm too obsessed. Gue cukup sampai di sini. Kalau kalian suka sama overthinking anime movie kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel, klik tombol subscribe atau like. Buat yang belum tahu, gue juga sering overthinking kayak gini di channel ini. Jadi cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, gue juga seneng banget sama lu pada yang akhirnya nonton Chainsaw Man karena rekomendasi gue. Gue happy banget kalau orang dengerin rekomendasi juga dan coba untuk nonton, dan ternyata lu cocok. Gue biasanya repost story kalian dan ngobrol-ngobrol sama kalian di situ. Jadi please follow Instagram gue dan juga TikTok gue. Dan ya, gue udah bening pamit undur diri untuk kita semua. Lu nggak tahu Utada Hikaru ya, Boyan Utada Hikaru. Wah, terus habis itu Kenji Yonezu ya. Terus ini kurang beruntung apa kita dikasih hidup untuk ngeliat yang kayak gini, men. Stay clean and sound.